Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Edi Jamal selaku dosen pengampu mata kuliah batubara. Saya Rizky Abadi Siombing dengan NIM 054 akan mempresentasikan tugas yaitu review perusahaan tambang batubara. Di sini saya memakai perusahaan tambang dari nasional yaitu Harum Energi Tbk yang berada di Kalimantan dan Konsol Energi Inc. yang berada di Amerika Serikat. Pertama yaitu paradigma baru, industri baru. Menghadapi tekanan transisi energi global, produsen batubara harus berevolusi. Analisis ini membandingkan pendekatan dari dua prinsip berbeda, yaitu optimalisasi aset dan inovasi material karbon di Amerika Serikat versus integrasi vertikal ekosistem baterai EV di Indonesia. Di Konsol Energi Inc., raksasa batubara bagian beroperasi sejak 1994 dengan fokus pada ekspor global, efisiensi absolut, dan inovasi batu bara non bakar. Dan yang kedua yaitu PT Harum Energi Tbk atau HRU. Struktur Indonesia terkemuka yang melakukan pivot agresif dari batu bara murni menuju ekosistem nikel dan logam baterai terintegrasi. Fondasi operasional Konsol Energi. Jadi, jadi bagian itu dibagi menjadi tiga utama yaitu PAMC. Jadi dia itu mempunyai kapasitas 28,5 juta ton. Dia besar banget dan juga fokus pada batubara thermal, industri, BTU tinggi dan cadangannya ada 583,5 juta ton. Artinya tambang ini adalah tambang andalan sumber utama produksi. Terus yang kedua yaitu Intam kompleks kapasitasnya 9.000 ton per tahun, lebih kecil, fokus batu bara metalurgi, dipakai buat baja dan cadangannya ada 28,4 juta ton. Dan yang ketiga yaitu Greenfield Research, cadangannya sekitar 1,3 miliar ton belum dikembangkan. Artinya ini itu potensi buat masa depan, belum ditambang tapi sudah siap untuk dikembangkan. Keunggulan logistik kapasitas ekspor ekstrim. Ya, jadi yang pertama itu dari hulu, jadi ini tuh produksi tambang, ada 5 long well aktif di PAMC, artinya produksinya itu batu baranya mereka stabil dan skala besar. Terus selama pemrosesannya itu masuk dalam Central Preparation Plant, kapasitasnya 9.000 ton per jam, batu bara dibersihkan dan disiapkan sebelum dijual. Lalu transportasi darat pakai rel besar yaitu Nevlog, Southern, dan CSX. Jalur sekitar 19,3 mil, distribusi efisien langsung dari tambang ke pelabuhan, dan hilir ekspor hubnya punya Konsol Marine Terminal atau Baltimore. Dan uniknya, satu-satunya terminal di pantai timur Amerika Serikat dengan akses dua rel. Ini keunggulannya besar. Jadi dia lebih cepat dan ekspornya lebih fleksibel. Dan outputnya 19 juta ton batu bara lewat terminal pada tahun 2023. Lalu arsitektur financial change tahun 2023 pendapatan totalnya sekitar 2,56 miliar US dollar didominasi oleh PAMC sekitar 2,2 miliar US dollar dan EBITDA-nya ada 806 juta US dollar dan laba bersih yang diterima sekitar 655 juta US dollar. Faktor transisi konsol inovasi material karbon. Jadi dipimpin oleh Consol Innovation LLC, strategi diverifikasi berfokus pada pasar produk karbon berkelanjutan, yaitu batu bara non bakar. Pokoknya manufaktur produk busa karbon berkinerja tinggi dari batu bara untuk pasar kediktaraan, militer, dan industri. Evolusi portofolio PT Harum Energi Tbk. Jadi aset batu baranya itu merupakan di daerah Kalimantan dan operasinya itu dari PT Mahakam Sumber Daya, PT Satan Batubara, dan PT Bumi Karunia Pertiwi. Batubara ini termasuk kualitas yang tinggi dari 5.500 hingga 6.000 kilokalori. Metodenya open pit mining atau buka. Aset nikelnya dari Halmahera. Penyatuan rantai pasok logistik maritim terintegrasi. Mengingat wilayah tambang tambang ARM ini tidak terhubung langsung ke pelabuhan air dalam, PT Layar Lintas Jaya berfungsi sebagai arteri vital menghubungkan tambang darat global. Armada operasionalnya sekitar 240 unit throughput
dan 29 unit tongkang. Jadi tongkang yang dipakai itu kapasitas angkut masif dan karetnya angkat ang- angkat angkutnya itu sekitar 3.142 ton. Jadi fungsi strategisnya itu mengurangi hambatan transportasi, menekan biaya pihak ketiga dan menjamin stabilitas pengiriman ekspor. Posisi finansialnya, total asetnya itu sekitar 3,43 miliar US dollar, tumbuh dari 33,5% mencapai 3,43 miliar US dollar. Dan total ekuitasnya itu sekitar 1,81 US dollar. Vektor transisi ARMN, ekosistem nikel terintegrasi. Ekspansi masif dari hulu ke hilir untuk menangkap nilai tambah dari tren elektrifikasi global. Pertama ada PT Inef Metal Industry, ada PT West Metal Industry, dan PT Blue Sparking Energy. Matriks kompresi strategis CX dan HRM. Jadi dapat dilihat bahwa kalau misalnya incremental itu terpusat pada tambang tambang tinggi dan efisiensi tinggi. Kalau yang di nasional terus seperti Indonesia, tambang terbuka, terpecah antara Kalimantan dan Halmahera. Dan juga akses dengan ganda. Kalau Indonesia penguasaannya pada tongkang. Juga sangat defensif. Kalau di Indonesia yaitu agresif berekspansi. Dan yang terakhir inovasi material dalam. Kalau di Indonesia, Freeport keluar dari batubara menuju logam baterai EV. 5 kesimpulan utama berikut adalah dalam pustaka yang saya lampirkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.